Bab 501, Perluasan Pertanian Bagian 2. Xia Ruofei duduk di tempat tidur dan memeluk Ling Qingsui. Apakah aku membangunkanmu? Anda harus tidur lebih lama. Aku akan pergi ke desa untuk melakukan sesuatu di pagi hari ini, dan aku akan segera kembali menemanimu. Ling Qingsui menenangkan dan berkata, saya masih ada urusan di perusahaan. Saya harus kembali. Pendudukan di tempat Xia Ruofei tadi malam sudah merupakan invasi besar bagi Ling Qingsui. Jika dia tidak muncul di kantor sepanjang hari, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dipikirkan ayahnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya tersipu, jadi meskipun dia masih merasa lelah, dia tetap nyaman untuk kembali. Dapatkah tubuhmu beradaptasi? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Ling Qingsui tersipu dan memutar matanya ke arah Xia Ruofei. Aku baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia turun dari tempat tidurnya. Saat dia berdiri, dia merasakan kakinya menjadi lemah dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Xia Ruofei segera menangkapnya dan berkata, kamu masih baik-baik saja. Jangan pergi kemanapun hari ini. Aku akan menelepon Paman Ling dan memahami bahwa kamu sedang tidak enak badan. Anda dapat beristirahat di sini selama sehari sebelum kembali. Jangan. Ling Qingsui dengan cepat berkata, maka ayahku pasti akan berpikir ke arah yang salah. Jika dia berpikir seperti itu, bukankah itu benar? Xia Ruofei tertawa jahat. Kamu masih berbicara? Ini semua salahmu, Ling Qingsui mengucapkan dan mencubit Xia Ruofei dengan keras. Xia Ruofei berteriak kesakitan, aduh istriku, tenanglah lembut. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Aku ingat kaulah yang ingin. Jangan katakan lagi. Ling Qingsui menerkam dan menutup mulut Xia Ruofei. Dia kemudian berkata dengan tidak masuk akal, saya tidak peduli. Aku akan berangkat sebentar lagi. Bukankah Anda seorang dokter ilahi? Kamu pasti punya cara, kan? Menatap licik Xia Ruofei menyapu tubuh Ling Qingsui yang lentur dan halus. Dia terkekeh dan berkata, istriku, saya pernah mendengar bahwa ketika orang mabuk menahan rasa tidak nyaman dan minum secangkir lagi keesokan paginya, gejalanya akan sangat berkurang. Ini disebut anggur yang mengembalikan jiwa. Apa yang terjadi jika kita melakukan senam pagi bersama, kita juga bisa. Jangan pernah menanam. Ling Qingsui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat berkata, kamu tidak boleh menyentuhku lagi hari ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa berjalan lagi. Tentu saja, Xia Ruofei hanya menggoda Ling Qingsui. Dia tidak bisa menahan tawa. Bagi Xia Ruofei, reaksi Ling Qingsui secara tidak langsung membuktikan betapa beraninya dia dalam aspek itu. Sebagai seorang pria, tentu saja ini adalah sesuatu yang memberikan rasa pencapaian yang luar biasa. Aku hanya bercanda denganmu. Lihat betapa takutnya kamu, Xia Ruofei tersenyum dan berdiri. Biarkan aku mengambilkanmu secangkir air panas. Kalau begitu, kamu seharusnya bisa memulihkan banyak kekuatanmu setelah makan sesuatu. Dengan itu, Xia Ruofei berdiri dan berjalan ke samping. Dia menuangkan setengah cangkir air hangat dari dispenser air. Punggungnya menghadap Ling Qingsui, dan punggungnya yang lebar menghalangi pandangan Ling Qingsui. Karena itu, dia diam-diam mengeluarkan sebotol kecil larutan dari kelopak bunga rohati dan mencampurkannya dengan air hangat. Meskipun larutan kelopaknya diencerkan, dan tidak banyak yang dituangkan, itu pasti akan sangat membantu kesembuhan Ling Qingsui. Xia Ruofei berjalan mendekat dan menyerahkan cangkir itu kepada Ling Qingsui. Minumlah air dulu, aku akan pergi ke dapur di bawah dan memasakkanmu semangkuk mie. Ling Qingsui mengambil cangkir itu dan memegangnya dengan kedua tangannya, merasakan kehangatan dari telapak tangannya. Matanya dipenuhi dengan rasa manis saat dia berkata, kamu bisa menemukan biskuit dan roti saja. Anda tidak perlu memasak mie. Itu terlalu merepotkan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, apa susahnya memasak mie? Lagi pula, aku belum sarapan. Qingsui, minumlah airnya dan istirahatlah di tempat tidur sebentar. Aku akan datang dan meneleponmu jika mie-nya sudah siap. Ling Qingsui tersenyum manis dan berkata, terima kasih, Ruofei. Xia Ruofei mengulurkan tangannya dan mengacak-acak rambut Ling Qingsui yang baru saja dirapikan. Dia memandang Ling Qingsui dengan penuh kasih sayang dan berkata, gadis bodoh. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Setelah itu, Xia Ruofei meninggalkan kamar tidur dan turun ke bawah. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei memasak 2 mangkuk mie.
Dia menambahkan telur teratai di setiap mangkuk, serta beberapa kubis yang dia simpan di sela-sela. Ini semua dipanen setelah menanam sayuran di sela-sela. Bagaimanapun, mereka tidak akan rusak tidak peduli berapa lama mereka disimpan di ruang sela, jadi Xiao Fei bisa mengeluarkannya dan menggunakannya sesuka hatinya. Itu sangat nyaman. Sebelum Xiao Fei naik ke atas untuk meneleponnya, Ling Qingsui sudah turun dengan berpakaian rapi. Baunya enak sekali. Ling Qingsui sudah bisa mencium aroma dari tangga. Pertarungan sengit tadi malam telah menghabiskan banyak energi, dan dia sudah lama kelaparan. Sekarang, melihat mie panas yang mengepul, telur rebus yang harum, dan sayuran hijau tua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak makan. Kamu sudah bangun? Cepat datang dan makan selagi masih panas. Xiao Fei tertawa sambil melepas celemeknya dan menggantungkannya di belakang pintu dapur. Makan lebih banyak. Konsumsi energi tadi malam tidak sedikit. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiao Fei lagi. Namun, dia tidak berdebat dengan Xiao Fei. Setelah duduk, dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Xiao Fei juga merasa sedikit lapar. Melihat ini, dia duduk di hadapan Ling Qingsui sambil tersenyum dan memakan mie-nya. Setelah mereka berdua selesai makan, Xiao Fei berpikir sejenak dan menelepon Lei Hu, memintanya untuk mengemudikan Mercedes-Benz perusahaan ke villa. Dengan sangat cepat, Lei Hu tiba di villa. Saudara Xia, mobilnya ada di sini. Apakah Anda punya pesanan lain? Lei Hu bertanya. Bab 502, Perluasan Pertanian Bagian 3. Huzi, aku harus merepotkanmu untuk mengirim pacarku kembali ke kota, kata Xiao Fei sambil tersenyum tipis. Lei Hu telah memperhatikan kecantikan di samping Xiao Fei dan dengan cepat berkata, jadi itu kakak ipar. Halo, kakak ipar. Halo, katanya. Wajah Ling Qingsui sedikit merah saat dia menyapa Lei Hu. Kemudian, dia berbisik kepada Xiao Fei, Ruo Fei, tidak perlu mengirimku pergi. Aku akan kembali sendiri. Xiao Fei mendengus. Kedua mobil di sini tidak cocok untuk Anda kendarai. SUV itu terlalu besar. Selain itu, wanita cantik sepertimu tidak bisa mengemudikan truk pick-up kembali ke perusahaan, bukan? Pada titik ini, Xiao Fei tidak bisa menahan tawa. Gambaran Ling Qingsui yang mengemudikan truk pick-up sungguh terlalu indah. Perusahaan telah banyak menggunakan Mercedes-Benz akhir-akhir ini, jadi saya akan membiarkan Lei Hu mengirim Anda ke sana, lanjutnya. Ling Qingsui berhenti memaksa dan berkata kepada Lei Hu, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Hai. Apa masalahnya? Lei Hu terkekeh dan berkata, suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi sopir Anda. Saudara Xia, jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim adik In-lo ke sana dengan selamat. Xiao Fei mengangguk dan menampar bahu Lei Hu. Kamu sudah bekerja keras, Hu. Setelah mengirim Ling Qingsui ke mobil, Xiao Fei melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia mengemudikan truk pick-up ke alun-alun kecil di depan kompleks serbaguna. Feng Rao sudah turun ke bawah. Ketika dia melihat Xiao Fei mengemudi dengan truk pick-up, dia tercengang. Xiao Fei tersenyum. CEO Feng, saya telah meminta Huzi untuk mengantar pacar saya pulang. Aku harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Feng Rao juga kembali sadar. Dia manis tersenyum dan berkata, jarang sekali ketua menjadi sopir pribadinya. Tidak peduli mobil apa yang dia kendarai. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fei, Feng Jing berpikir, ternyata ketua sudah punya pacar. Rupanya kian-kian tidak punya peluang. Kemudian, dia berpikir nada tidak puas Xiao Fei ketika dia mengangkat telepon. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak, apakah saya menyela ketua ketika dia melakukan hal itu dengan pacarnya. Kalau tidak, kenapa dia begitu kesal? Wajah Feng Jing memerah memikirkan hal ini. Dia segera membuang pemikiran ini dari pemikiran dan membuka pintu kursi penumpang depan. Jelas tidak pantas baginya duduk di kursi belakang. Jika dia melakukannya, Xiao Fei akan benar-benar menjadi sopirnya. Dia masih memiliki rasa kesopanan. Xiao Fei tertawa dan menyalakan mobil. Dia meninggalkan pertanian Taoyuan dan langsung menuju ke desa Dongkeng. Peternakan tersebut berada di desa Dongkeng, hanya beberapa kilometer dari gedung Dewan Desa. Mobil segera sampai di gedung Dewan Desa. Ruan Fugui sudah menunggu di depan gedung. Kali ini, Wakil Wali Kota, Wu Gang, tidak datang,
tetapi Ruan Fugui bahkan lebih antusias dari sebelumnya. Bahkan sebelum mobilnya berhenti, dia sudah datang untuk membuka pintu untuk Xia Ruofei. "Bos Xia! Selamat datang, selamat datang!" kata Ruan Fugui dengan antusias. Xia Ruofei tersenyum dan menjabat tangan Ruan Fugui. Dia memperkenalkan, "Direktur Ruan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah manajer umum perusahaan surga kita, Nona Feng Jing. Presiden Feng, senang bertemu dengan Anda." Ruan Fugui dengan cepat menyapanya. Di hadapan seorang wanita muda yang begitu lembut dan cantik, Ruan Fugui mau tidak mau mengulurkan tangan dan menggosokkan tangan ke pakaiannya beberapa kali, ragu apakah dia harus membantu tangannya. Feng Rao, sebaliknya, dengan ramah mengulurkan tangan dan dengan lembut menjabat tangan Ruan Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Direktur Ruan, kantor pusat perusahaan kami berada di Desa Dongkeng. Kami akan sering berhubungan di masa depan. Tolong jaga kami, Direktur Ruan." "Tidak, tidak, tidak." Ruan Fugui dengan cepat berkata, "Anda baik sekali, Presiden Feng. Kami hanya saling menjaga dan mengambil manfaat satu sama lain." Setelah diskusi ringan, Xia Ruofei berkata, "Direktur Ruan, kami di sini untuk berdiskusi tentang sewa tanah. Perusahaan surga kami saat ini sedang berkembang, dan lahan yang ada telah membatasi pengembangan perusahaan, jadi kami ingin terus memperluas pertanian ke utara dan selatan. Kami memerlukan lebih banyak dukungan dari desa kami untuk ini." Ruan Fugui tertawa dan berkata, "Bos Xia, kamu terlalu serius. Anda bersedia menyewa tanah tandus itu. Ini adalah hal yang baik untuk desa kami. Itu. Jangan berdiri di luar, ayo duduk di dalam dan bicara. Saya sudah meminta istri saya untuk menyiapkan makan siang. Ayo pergi ke rumahku untuk makan nanti." "Hahaha. Kalau begitu kita tidak akan sopan." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kebetulan saya punya beberapa botol anggur enak di mobil saya. Ayo kita minum di sore hari." "Baiklah." Ruan Fugui berkata dengan gembira, "Bos Xia, CEO Feng, silakan masuk." Bab 503, cocok. Ruan Fugui dengan hangat mengundang Xia Ruofei dan Feng Jing ke gedung komite desa dan segera memerintahkan akuntan desa untuk menuangkan teh untuk mereka. Saat ini, beberapa pemimpin desa telah dipanggil ke Dewan Desa oleh Ruan Fugui. Selain dia yang menjabat sebagai sekretaris desa dan ketua Dewan Desa, hadir pula wakil direktur Dewan Desa, 2 orang pengurus desa lainnya, dan seorang akuntan muda. Wakil direktur komite desa juga bermarga Ruan, Ruan Tianxi. Terlihat bahwa keluarga Ruan seharusnya menjadi keluarga besar di Desa Dongkeng. Setelah Ruan Fugui memperkenalkan Xia Ruofei dan Feng Jing kepada anggota komite desa, dia berinisiatif membuka peta dan mulai memperkenalkan mereka kepada Xia Ruofei. "Bos Xia, CEO Feng, lihat. Ini adalah wilayah Paradise Farm Anda saat ini. Membentang sampai ke laut di timur." Ruan Fugui menunjuk ke peta dan berkata, "Di sebelah barat bergunung-gunung, jadi saya sarankan Anda mengembangkannya di utara dan selatan." Faktanya, ini sejalan dengan pemikiran Xia Ruofei. Sisi barat penuh dengan pegunungan, sehingga pertanian Xia Ruofei tidak membutuhkan begitu banyak gunung dan hutan untuk saat ini. Sisi timurnya berupa laut, sedangkan daratan di utara dan selatan datar. Itu paling cocok untuk perluasan pertanian. "Direktur Ruan, saya setuju dengan Anda," Xia Ruofei mengangguk. Ruan Fugui tertawa dan berkata, "Ada sekitar 20 hektar tanah di sebelah utara pertanian. Lebih jauh ke utara adalah Desa Sikeng. Tanah di wilayah utara relatif tandus. Saya pribadi menyarankan agar Anda fokus mengembangkan selatan." Ruan Fugui menunjuk ke peta dan melanjutkan, "Lihat, meskipun 30 MU di selatan juga merupakan gurun, namun jauh lebih subur daripada di utara. Jika kita menyewa semua tanah ini, Sungai Qingyuan akan melewati pertanian, dan irigasi akan jauh lebih nyaman." Feng Jing mau tidak mau mengangguk setuju saat dia mendengarkan dari samping. Dia berpikir, pelayanan Desa Dongkeng ini terlalu bagus. Semuanya demi pertanian Taoyuan. Mereka sangat perhatian. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Direktur Ruan, kami ingin lahan seluas 30 hektar di selatan dan 20 hektar di utara." Xia Ruofei memiliki dana yang cukup saat ini dan ingin membeli lebih banyak tanah. Lagi pula, begitu lahan pertanian luas, keuntungannya akan meningkat. Pasalnya, produknya tidak perlu khawatir dengan penjualan.
Dibandingkan keuntungannya, biaya sewanya tidak ada apa-apanya. Jika bukan karena wilayah utara adalah milik desa Sikeng, Xiao Fei pasti ingin membeli lebih banyak tanah. Namun, dia tidak ingin mengganggu tuan tanah lainnya. Di sebelah selatan, hanya ada sekitar 30 mu tanah tandus. Lebih jauh ke selatan adalah lahan pertanian normal di desa tersebut. Jika dia ingin menyewa lahan pertanian dan ladang sayur-sayuran tersebut, dia harus mendiskusikan kompensasi dengan penduduk desa. Untuk saat ini, cukup menyewa 50 hingga 60 mu tanah sekaligus. Oleh karena itu, Xiao Fei tidak ingin berkembang terlalu cepat untuk saat ini. Ruan Fugui tertegun sejenak sebelum berkata, "Bos ya, tanah di utara tidak terlalu bagus. Pada tahun-tahun awal, beberapa penduduk desa kami pergi untuk membuka lahan dan ingin menanam beberapa pohon buah-buahan, tetapi sulit untuk menanamnya." Feng Rao tidak bisa tidak khawatir. "Ketua, mengapa kita tidak mendengarkan Direktur Ruan saja dan meminta tanah di selatan? Jika dirasa lahannya tidak cukup, kita bisa menyewa lebih banyak lahan di utara. Kini, banyak petani yang berhenti menanami lahannya. Seharusnya tidak sulit untuk menyewanya selama kita memberi mereka sejumlah kompensasi." Xiao Fei tersenyum. "Feng, tanah di selatan tandus. Namun, hal itu tidak akan mempengaruhi pertanian kami." Xiao Fei melihat wajah Feng Rao yang bingung dan tertawa, "Singkatnya, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kualitas tanah. Selain itu, pertanian kami tidak sepenuhnya merupakan rumah kaca sayuran. Harus ada lahan untuk membangun gudang cold storage kan? Mungkin saya bahkan akan terlibat dalam industri peternakan di masa depan." Xiao Fei diam-diam mengedipkan mata pada Feng Rao. Feng Rao juga segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengira Xiao Fei memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan di depan Ruan Fugui. Pasalnya, mereka menyewa tanah dari desa. Bukankah mereka akan tercengang jika Ruan Fugui meminta langit harga mahal? Feng Jing mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia bukan seorang pemula yang baru saja lulus sekolah. Dia bahkan pernah mengikuti pelatihan di 500 perusahaan top dunia, namun kinerjanya saat ini sedikit tidak profesional. Kenyataannya, hal itu tidak serumit yang dia bayangkan. Xiao Fei hanya menganggapnya merepotkan dan tidak ingin membuang-buang napas untuk menjelaskan. Melihat Xiao Fei punya idenya sendiri, Ruan Fugui tidak berusaha membujuknya. Dari sudut pandangnya, tanah di selatan pertanian mungkin tidak bisa disewakan bahkan setelah 100 tahun. Karena Xiao Fei bersedia mengambilnya, dia juga bisa mendapatkan banyak uang untuk desa, jadi mengapa tidak? Bagaimanapun, dia telah mengambil inisiatif untuk memberitahu Xiao Fei kebenaran tentang situasi di negeri itu. Jika benar-benar tidak ada cara untuk mengolah tanah, Xiao Fei tidak dapat menyalahkannya. Yang satu ingin menyewa, dan yang lain bersedia, jadi tentu saja mereka cocok. Dengan sangat cepat, semua orang telah memutuskan tanah yang baru disewa. Dari segi harga tanah, Ruan Fugui bahkan sempat menurunkannya menjadi hanya 2.500 yuan per mu. Alasannya adalah Xiao Fei telah menyewa begitu banyak tanah sekaligus. Apalagi tanah di selatan tidak cocok untuk bercocok tanam, sehingga dia memberikan potongan harga. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja sama, sehingga kontrak segera diselesaikan. Ruan Fugui membantu Xiao Fei dengan penandatanganan kontrak berdurasi 8 tahun. Hal ini membuat Feng Jing diam-diam senang karena perusahaan Surga Halus, sebuah perusahaan yang menangani produk pertanian kelas atas, paling takut dengan basis produksi yang tidak stabil. Jika kontrak tidak dapat diperpanjang setelah beberapa tahun, mereka tidak hanya harus mencari tempat baru, namun juga memerlukan biaya untuk berinvestasi pada infrastruktur. Itu memakan waktu dan melelahkan. Bab 504, Cocok Bagian 2. Setelah penandatanganan kontrak jangka panjang, Feng Jing merasa lebih nyaman. Tentu saja dia tidak mengerti apa yang terjadi hari ini. Itu bukanlah negosiasi sengit yang dia bayangkan. Tidak ada perbedaan antara kedua belah pihak. Desa bahkan mengambil inisiatif untuk memikirkan situasi Xiao Fei dan terus menyerah. Feng Rao, yang terbiasa dengan negosiasi bisnis, tidak terbiasa dengan hal ini. Kontrak formal memerlukan stempel perusahaan, jadi semua orang setuju untuk pergi ke peternakan keesokan harinya untuk menandatangani kontrak. Tentu saja, sekarang Xiao Fei memiliki perusahaan yang layak dan berkembang, Ruan Fugui sangat yakin dan tidak perlu khawatir tentang sewa. Ketika kontrak ditandatangani, Departemen Keuangan Paradise Corporation secara alami akan mengurusnya.
Xiao Wofei tidak perlu memikirkan hal-hal spesifik seperti itu. Sudah hampir waktunya makan malam setelah mereka selesai berdiskusi tentang bisnis. Ruan Fugui dengan hangat mengundang Xiao Wofei, Feng Jing, dan beberapa anggota komite desa ke rumahnya untuk makan siang. Xiao Wofei tidak menolaknya dan membawa Feng Rao ke rumah Ruan Fugui. Dia juga mengeluarkan beberapa botol poin kontribusi 8 dewa mabuk dari ponsel. Tentu saja, ambil dari mobil hanya untuk pamer. Kenyataannya, dia telah mengeluarkan mereka dari ruang petaruh. Selama jamuan makan, Xiao Wofei, Ruan Fugui, dan yang lainnya bersulang dan minum sepuasnya. Dia berasal dari militer dan suka makan daging dan minuman anggur. Ruan Fugui dan yang lainnya juga tidak sopan, dan penampilan Xiao Wofei yang terus terang adalah apa yang mereka inginkan. Mereka semua datang untuk bersulang. Saat ini, jika ada laki-laki di desa Dongkeng yang bekerja di pertanian Taoyuan, dia akan dianggap unggul di desa tersebut. Setiap orang di desa memiliki hubungan darah, dan setiap orang memiliki banyak kerabat. Oleh karena itu, Ruan Fugui menggunakan alasan mabuk untuk meminta Xiao Wofei menjaganya saat mereka merekrut lagi. Xiao Wofei langsung menyetujuinya. Bagaimanapun, para pekerja yang direkrut Qin Xuan di desa semuanya untuk pekerjaan tertentu. Mereka semua terlibat dalam pekerjaan padat karya yang tidak memerlukan banyak keterampilan. Selama mereka memiliki karakter yang baik, tidak peduli siapa yang mereka rekrut. Xiao Wofei tidak terlalu bertele-tele untuk membantu. Selain itu, Ruan Fugui dan yang lainnya juga dianggap sebagai tokoh desa Dongkeng. Mereka adalah tirani standar lokal. Basis sayuran milik perusahaan Paradise terletak di desa Dongkeng, jadi tentu saja ada manfaat besar jika menjalin hubungan baik dengan mereka. Hakim daerah tidak sebaik yang sekarang. Dalam banyak hal di desa Dongkeng, Ruan Fugui bahkan lebih berguna daripada Wu Liqian. Karena Xiao Wofei minum sepuasnya, Feng Rao tentu saja tidak menyentuh setetes anggur pun. Ruan Fugui dan orang-orang kasar lainnya tidak dapat membujuk Feng Rao untuk minum, jadi mereka memusatkan seluruh senjata mereka pada Xiao Wofei. Perjamuan keluarga ini juga menyenangkan. Feng Rao membantu Xiao Wofei, yang langkahnya sedikit lemah, untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ruan Fugui dan yang lainnya. Setelah membantu Xiao Wofei masuk ke dalam mobil, dia mengemudikan truk pick-up dan meninggalkan desa Dongkeng. Saat mobil melaju di sepanjang jalan desa, pertanian Taoyuan yang subur terlihat di kejauhan. Feng Jing mengemudi dengan serius. Tiba-tiba, Xiao Wofei yang berada di sampingnya bertanya, "Bos Feng, bagaimana bursa kerja kemarin?" Feng Jing dikejutkan oleh kata-kata tiba-tiba Xiao Wofei. Tangannya gemetar tak terkendali. Dia dengan cepat memantapkan kemudi dan berbalik untuk melihat Xiao Wofei. Dia melihat Xiao Wofei sangat bersemangat dan matanya jernih. Tidak ada bekas mabuk. "Ketua, Anda tidak mabuk?" Feng Rao bertanya dengan heran. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa setidaknya setengah dari botol anggur putih di atas meja telah masuk ke perut Xiao Wofei. Pada akhirnya, Ruan Fugui dan yang lainnya mabuk berat hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dia berpikir bahwa Xiao Wofei pasti juga cukup mabuk, tetapi dia tidak menyangka Xiao Wofei akan mengubah keadaan mabuknya setelah masuk ke dalam mobil dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia aktor yang sangat baik. Feng Jing berpikir dalam hati. Penampilan Xiao Wofei yang mabuk bahkan menipu Feng Rao. Xiao Wofei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak banyak minum hari ini. Mungkin toleransi alkohol pada mereka yang pernah menjadi tentara cukup baik." "Ketua," kata Feng Jing sambil tersenyum, "Anda adalah peminum yang baik. Di masa depan, Anda harus menjadi orang pertama yang menghadiri pertemuan bisnis apapun." Xiao Wofei melambaikan tangannya dan berkata, "Saya paling benci acara sosial. Sekelompok orang yang tidak saling mengenal dengan baik. Membosankan memaksa orang lain mabuk." Begitulah cara kerja budaya anggur Tiongkok, Feng Rao terkekeh. Bagaimana mungkin bisnis tidak memiliki interaksi sosial? Xiao Wofei berkata dengan tenang, "Kalau begitu mari kita jadikan perusahaan kita raksasa. Dalam dunia bisnis, hanya orang yang memohon kepada kita. Kita tidak perlu mengemis pada orang lain. Maka kita tidak perlu mempertaruhkan hidup kita untuk minum, kan?" Feng Rao tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Itu masuk akal. Sepertinya perjalananku masih panjang." Xiao Wofei tertawa. "Pikirkan saja tentang bonus yang saya janjikan kepada Anda.
Anda akan lebih termotivasi. Ya. Feng Rao tidak bisa menahan tawa. Untuk mencapai impian saya menjadi wanita kaya, saya tidak punya pilihan selain bekerja keras menghasilkan uang untuk Anda, seorang kapitalis. Xia Ruofei tertawa. Meskipun saya tidak memberi Anda saham apapun, selama Anda tidak keluar dari perusahaan, Anda tetap mendapatkan dividen. Jadi, Anda juga bisa menganggapnya sebagai pekerjaan untuk diri Anda sendiri. Dengan begitu, Anda akan lebih termotivasi. Pemilik toko sangat pandai dalam hal ini. Feng Rao bercanda. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku seperti apa bursa kerja itu? Ini hampir sama dengan yang kami harapkan. Saya sudah memilih sekitar 20 orang kemarin dan mengirimkan pemberitahuan wawancara kepada mereka. Feng Jing berkata dengan serius, saya berencana mempekerjakan sekitar 10 orang terlebih dahulu. Lalu, saya akan memilih 5 hingga 8 orang lagi dari orang-orang yang mengirimkan resume mereka kepada kami di situs rekrutmen. Dengan begitu, tim administrasi perusahaan akan siap. Xia Ruofei mengangguk setuju. Saya merasa nyaman jika Anda menangani berbagai hal. CEO Feng, kita masih kekurangan 2 direktur, jadi jangan lupa meluangkan waktu untuk mencari 1 direktur. Aku tahu. Saya sudah berusaha untuk tetap berhubungan dengan mereka. Ketua, saya akan mengadakan wawancara di ruang konferensi perusahaan besok. Ini dimulai pada jam 9 pagi. Apakah Anda ingin datang dan memeriksanya? Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak akan ikut bersenang-senang. Tim administratif akan melayani Anda, manajer umum. Anda memiliki wewenang penuh untuk memutuskan kandidatnya. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memberi Anda otonomi terbesar. Feng Jing sangat senang dengan kepercayaan Xia Ruofei. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Ketua. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saat Anda mewawancarai staf keuangan, ingatlah untuk membawa serta Pang Hao. Bagaimanapun, dia akan menjadi bawahannya di masa depan. Jangan khawatir. Aku akan meneleponnya meskipun kamu tidak mengatakannya. Kata Feng Rao sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Direktur Wan akan datang untuk menandatangani kontrak besok. Saya mungkin tidak berada di kantor, tetapi saya pasti akan berada di pertanian. Xia Ruofei berkata, jika saatnya tiba, ingatlah untuk menerimanya dan segera beritahu saya. Dipahami, kata Feng Ke. Setelah kembali ke pertanian, Feng Jing kembali ke kantornya untuk mempersiapkan wawancara. Ying praktis adalah seorang komandan tanpa angkatan darat. Selain meminta Lei Hu dan penjaga keamanan lainnya membantunya melakukan pekerjaan fisik seperti menyiapkan tempat, dia harus melakukan semuanya sendiri, jadi dia cukup sibuk. Namun, dia seharusnya bisa sedikit bersantai setelah staf direkrut. Xia Ruofei langsung kembali ke villa. Tidak lama setelah dia memasuki rumah, Lei Hu datang ke depan pintunya. Saudara Xia, saya di sini untuk melaporkan bahwa saya telah dengan aman mengirim saudara ipar perempuan saya ke perusahaan, kata Lei Hu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, terima kasih. Oh benar. Mulai hari ini dan seterusnya, kewaspadaan dicabut. Xia Ruofei berkata, Hong Tao, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mendirikan kemah. Kalian hanya perlu menjaga kondisi kerja normal. Lei Hu sedikit terkejut, alamnya berbunyi begitu saja. Kami masih berusaha sebaik mungkin untuk menangkap beberapa orang yang tidak memiliki mata dan memberi mereka pelajaran. Xia Ruofei tertawa dan memarahi, omong kosong. Anda masih berharap sesuatu terjadi pada pertanian setiap hari? Bukan itu, Lei Hu terkekeh dan menggaruk kepalanya. Baiklah, lakukan pekerjaanmu. Kata Xia Ruofei sambil melambaikan tangannya. Ya. Lei Hu membusungkan dadanya dan berjalan keluar. Tunggu. Xia Ruofei memanggil lagi. Lei Hu menghentikan langkahnya dan kembali bertanya, Saudara Xia, apakah Anda punya instruksi lain? Hu, pertaniannya akan bermasalah. Di masa depan, luas lahan pertanian kita mungkin 3 atau 4 kali lebih besar dari saat ini. Bebanmu akan semakin berat. Xia Ruofei berkata, jadi. Kembalilah dan beritahu Hong Tao, Xiao Jun, dan yang lainnya. Setiap orang harus menghubungi mantan rekannya. Sudah waktunya untuk memperluas Departemen Keamanan Perusahaan. Dipahami. Lei Hu berkata, Saudara Xia. Kami akan tetap berhubungan, jangan khawatir. Xia Ruofei mengangguk dan tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Dia bertanya, ngomong-ngomong, saya ingat pasukan lama Anda berpartisipasi dalam latihan mengumumkan bersama dengan Korps Marinir. Apakah Anda memiliki prajurit marinir wanita yang Anda kenal? Saya ingin seorang prajurit wanita yang pandai bertarung dan sudah pensiun. Bab 505, Minat. Lei Hu tidak mau menggaruk kepalanya. Saudara Xia, saya tidak paham dengan ini. Selama latihan gabungan, tugas kami adalah mempertahankan front command center dan mengikuti pergerakan command center. Korps Marinir sepertinya ditugaskan ke kelompok yang berkumpul, jadi kami tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan kontak dengan mereka. Saudara Xia, semua prajurit wanita di Korps Marinir sangat tangguh. Mengapa kamu bertanya tentang mereka? Lei Hu bertanya. Xia Ruofei tidak menyembunyikan apapun dari Lei Hu dan berkata, setelah kejadian beberapa hari yang lalu, aku mempertimbangkan untuk menjadikan adik iparmu sebagai pengawal. Saya tidak mempercayai orang biasa, tetapi orang-orang dari Angkatan Darat lebih bisa diandalkan. Jadi, kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menerima dengan kata apapun. Lei Hu tertawa. Xia Ruofei tersenyum dan menampar bahu Lei Hu. Tidak apa-apa, aku akan memikirkan caranya sendiri. Anda dapat kembali bekerja. Jangan lupa untuk menghubungi teman lamamu. Baiklah. Kakak Xia, aku pergi dulu. Setelah Lei Hu pergi, Xia Ruofei berpikir dan merasa bahwa dia harus mencari pemimpin lamanya. Jadi dia langsung mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Kapten Tim Penyerang Serigala Tunggal Kuo San dan memutar nomor itu. Serigala Darah. Kenapa kamu punya waktu untuk meneleponku? Suara keras Kuo San datang dari telepon, saya mendengar kamu telah menjadi bos besar. Ada satu hal yang telah Anda lakukan dengan baik. Anda tidak lupa untuk menjaga rekan-rekan Anda bahkan setelah Anda menjadi kaya. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya prajurit serigala kita. Kata-kata Kuo San membuat Xia Ruofei merasa sedikit malu. Ternyata pemimpin tua ini sangat paham dengan masalah yang ada di dalamnya. Namun, dia hampir tidak menghubunginya setelah dia pensiun. Satu-satunya saat dia meneleponnya adalah ketika dia baru saja mendapatkan gulungan lukisan roh. Dia mengalami masalah di desa Lin Kiao dan tidak punya pilihan selain menelepon. Wolf King, bagaimana kabar tim kita akhir-akhir ini? Kamu pasti sangat sibuk, kan? Xia Ruofei bertanya, sedikit malu. Dia bisa mendengar suara bising di ujung telepon yang lain. Kuo San kemungkinan besar berada di tempat latihan. Kuo San tertawa bahak, kapan kita, prajurit, bisa bermalas-malasan? Ada sejumlah pemula baru di tim, dan saya sedang melatih mereka. Kemudian, Xia Ruofei mendengar teriakan Kuo San dari telepon, apakah kalian belum makan? Percepat, percepat. Jaraknya hanya 10 km dan sudah seperti ini. Kamu bahkan tidak sebaik seorang wanita. Ketika Xia Ruofei mendengar omelan yang familiar, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia baru saja bergabung dengan tim penyerang Serigala Tunggal. Saat itu, Kuo San seperti Raja Iblis di mata anggota baru, menyiksa mereka dengan berbagai cara. Saat itu sungguh pahit. Rekan-rekannya tersingkir satu persatu. Xia Ruofei merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi dia bertahan. Sekarang dia memikirkannya, semua penderitaan yang dia derita di masa lalu telah menjadi kenangan indah. Tempat latihannya masih sama, dan pemandangannya masih penuh semangat. Namun, para peserta pelatihan telah berubah satu demi satu. Sekarang, beberapa orang yang bergabung dengan tim bersama Xia Ruofei telah dipromosikan menjadi perwira. Beberapa telah pensiun dan kembali ke kampung halaman, dan beberapa telah meninggal di perbatasan selatan tanah air mereka. Serigala Darah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Saya sibuk. Kuo San berkata di ujung telepon yang lain. Suara Kuo San membangunkan Xia Ruofei dari ingatannya. Dia mengusap matanya yang basah dan berkata, Wolf King, kamu kenal banyak orang di Angkatan Darat. Saya ingin mencari pengawal wanita. Bisakah Anda membantu saya menghubungi Korps Marinir? Tanyakan kepada mereka apakah mereka mempunyai pensiunan tentara wanita yang cocok. Apa yang kamu lakukan, nak? Kuo San tertawa dan memarahi. Jangan mempelajari yang baik dan mempelajari yang buruk. Apakah Anda membutuhkan pengawal dengan keahlian Anda? Dan kenapa kamu membutuhkan pengawal wanita? Xia Ruofei tersenyum pahit dan menjelaskan, Kapten, saya tidak menemukannya sendiri. Aku sedikit khawatir dengan keselamatan pacarku, jadi aku akan mencarikannya pengawal. Pakan, kamu sudah punya pacar. Gerakannya cukup cepat.
Baik-baik saja maka. Dia harus menyelesaikan masalah adik iparnya dengan baik. Saya akan menelepon rekan-rekan saya di Brigade Angkatan Darat dan bertanya. Kuo San langsung menyetujuinya. Terima kasih, Raja Serigala. Siar Wofei berkata, oh benar, sebaiknya Anda memiliki keterampilan komputer dasar dan tahu cara menggunakan perangkat lunak perkantoran. Kamu bisa menjadi asisten pacarku. Tidak masalah. Kuo San berkata, tingkat pendidikan militer saat ini cukup bagus. Persyaratanmu tidak tinggi, tapi seharusnya ada banyak yang memenuhi persyaratan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Siar Wofei berkata, Kapten, jika Anda punya waktu luang, datanglah ke Tenggara untuk berjalan-jalan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak mengatakannya. Saya mungkin harus pergi ke Provinsi Tenggara dalam 2 bulan. Kuo San berkata, tapi ini bukan liburan. Jika aku punya waktu, aku akan pergi mengunjungimu. Baiklah. Siar Wofei berkata dengan gembira, ingatlah untuk meneleponku terlebih dahulu. Dia berasal dari tim penyerang Serigala Tunggal dan tahu aturannya, jadi dia tidak bertanya kepada Kuo San mengapa dia datang ke Provinsi Tenggara. Faktanya, dia tahu bahwa serigala yang sendirian bukanlah tugas yang mudah. Jika ada rencana 1 atau 2 bulan sebelumnya, kemungkinan besar itu adalah latihan berskala besar atau semacamnya. Setelah panggilan dengan Kuo San, Siar Wofei dengan cepat naik ke kamarnya dan terus berlatih menggambar rune inti. Sore harinya, Siar Wofei menggunakan semua sisa batu giok putih dan berhasil menguasai 3 rune independen. Dia semakin dekat untuk menguasai 17 rune. Ketika Siar Wofei keluar ruangan, langit sudah gelap, jadi dia tidak berniat melanjutkan latihannya malam ini. Dia sudah menghabiskan semua batu giok putih dan dia tidak mungkin pergi ke kota untuk membayarnya dalam semalam. Terlebih lagi, dia tahu bahwa tergesa-gesa tidak akan membawa kesuksesan. Bahkan jika dia berhasil mengukir inti dari boneka spiritual tersebut, dia tidak akan dapat membuat boneka spiritual tersebut sebelum dia memiliki metode pembuatan yang lengkap. Bab 506, Minat Bagian 2. Siar Wofei pergi ke staf kantin untuk makan malam dan kemudian kembali ke villa untuk beristirahat. Dia juga kelelahan beberapa hari terakhir. Pertama, dia begadang semalaman untuk berlatih membuat rune. Kemudian, dia berlari sepanjang malam dan membunuh 5 musuh berturut-turut. Di paruh kedua malam, dia bahkan berhubungan S3KS dengan Ling Qingsui. Dia juga tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, Feng Jing mulai mewawancarai karyawan baru di bidang pertanian Taoyuan. Siar Wofei seperti yang dia katakan, membiarkan Feng Jing melakukan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, dia tidak pergi ke gedung kantor. Dia tidur sampai dia bangun secara alami dan membuat sarapan di dapur villa. Sekitar jam 10 pagi, Feng Jing menelepon Siar Wofei dan kejadian bahwa Ruan Fugui telah tiba di pertanian bersama akuntan desa. Oleh karena itu, Siar Wofei mengganti pakaian rumahnya dan berjalan ke kompleks serbaguna. Di kantor Siar Wofei, kedua belah pihak menandatangani kontrak resmi. Kemudian, Siar Wofei memanggil Pang Hao ke kantornya dan meminta untuk menyimpan kontraknya. Ia juga berpesan agar tidak lupa mentransfer uang sewa ke rekening desa tepat waktu sesuai kontrak. Ruan Fugui juga berinisiatif mengatakan bahwa dia akan mengatur penduduk desa untuk menggambar batas tanah pertanian Taoyuan yang baru disewa dalam 2 hari ke depan dan membuat beberapa tanda dan pagar sederhana. Awalnya, Siar Wofei ingin meminta Ruan Fugui dan akuntan desa untuk makan malam di pertanian. Bagaimanapun juga, mereka telah memperlakukannya dengan sangat baik kemarin, dan dia harus membalas budi. Namun, Ruan Fugui mengatakan bahwa dia ada urusan di rumah dan menolak undangan Siar Wofei. Siar Wofei melihat bahwa Ruan Fugui tampaknya tidak sopan dan berasumsi bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan di rumah. Lagi pula, kader desa bukanlah PNS resmi. Mereka harus bertani dan menangkap ikan seperti penduduk desa. Pada saat-saat seperti ini, setiap keluarga menjadi sangat sibuk. Oleh karena itu, Siar Wofei dengan sopan mengirim Ruan Fugui ke bawah. Setelah kontrak sewa lahan ditandatangani, mencakup perkebunan bunga persik langsung selimut hingga lebih dari 3 kali lipat ukuran aslinya. Saat ini, terdapat puluhan hektar lahan di selatan dan utara, dan masalah produksi akan segera teratasi. Siar Wofei mengambil laporan keuangan terbaru yang dikirimkan Pang Hao 2 hari yang lalu dan diam-diam menghitung modal di pembukuan. Dia merasa lebih baik tidak menunda lebih jauh lagi.
Lahan yang baru dialokasikan harus digunakan sesegera mungkin. Pembangunan infrastruktur sudah dekat. Dia membawa sebidang tanah baru ke kantor Feng Jing untuk membicarakan bagaimana merencanakan tanah yang baru disewa. Dia masih ingin mendengar pendapat Feng Jing. Namun, Feng Jing tidak ada di kantor. Xia Ruofei kemudian menyadari bahwa hari ini adalah hari wawancara perusahaan untuk karyawan baru. Dia menduga wawancaranya mungkin belum selesai. Dengan sedikit rasa penasaran, dia langsung menuju ruang rapat perusahaan di lantai 2. Ada beberapa anak muda menunggu di luar ruang pertemuan. Ada 3 pria dan 1 wanita, semuanya berpakaian modis. Satu-satunya gadis di antara mereka bahkan memiliki setangkai mawar koper merah. Xia Ruofei meliriknya dan menemukan bahwa gadis ini terlihat cukup terpelajar. Dia mengenakan kacamata tanpa bingkai di wajahnya yang halus dan terlihat lembut dan lemah. 3 pemuda lainnya secara alami mengelilingi gadis itu. Melihat Xia Ruofei berjalan mendekat, salah satu pemuda berjaket abu-abu berinisiatif untuk menyambutnya. "Saudaraku, apakah Anda juga di sini untuk wawancara? Kenapa kamu sangat telat? Wawancara di sini sudah berakhir." Pemuda lain dengan rambut belahan tengah berkata sambil tersenyum lebar, "Saudaraku, kamu terlambat. Wawancara dimulai lebih dari 1 jam yang lalu. Sudah terlambat bagimu untuk datang sekarang? Jangan terlambat untuk wawancara berikutnya. Sejak wawancara selesai, kenapa kamu masih di sini?" Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat. "Apakah kamu juga terlambat?" "Kami tidak terlambat," kata pemuda berjaket abu-abu. Pada saat ini, gadis berpenampilan lemah berkacamata tanpa bingkai juga berinisiatif untuk mengatakan, "Saya dari kota lain. Kudengar kalau aku diterima, aku akan diberi akomodasi, jadi aku tinggal dan menunggu hasilnya. Kalau aku diterima, aku bisa menghemat biaya kamar sehari, kan?" Xia Ruofei melihat koper gadis itu dan tersenyum. "Aku tahu." Kemudian, dia menoleh ke arah pemuda itu dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi kamu juga dari tempat lain?" "Kami dari 3 gunung," kata pemuda berjaket abu-abu, "tapi wawancaranya sudah selesai, bukan? Aku akan menunggu bersama Liu Qian. Kami juga ingin mengetahui hasil wawancara secepatnya." Xia Ruofei tahu bahwa Feng Jing ada di ruang pertemuan, jadi dia tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia duduk di kursi yang disediakan untuk orang yang diwawancarai di koridor dengan penuh minat. Dia bertanya, "Mengapa Anda datang ke peternakan untuk melamar? Tempat ini jauh dari kota, jadi hidup pasti sangat membosankan." Gadis berkacamata itu berkata sambil tersenyum, "Tidak mudah mencari pekerjaan saat ini, dan keuntungannya bagus. Ada 5 asuransi dan 1 dana perumahan, dan akomodasi gratis. Saya tidak perlu naik bus atau kereta bawah tanah untuk bekerja. Kuncinya adalah persyaratan pendidikan tidak terlalu tinggi. Menurutku itu cukup bagus. Dan lingkungan di sini sangat bagus." Pemuda berbelahan tengah itu pun berkata, "Gunung dan sungainya indah, dan kami berdua adalah pekerja kerah putih. Mengapa kita harus pergi ke kota untuk menghirup kalpot?" Pemuda berjaket abu-abu berkata dengan sedikit kegembiraan, "Tempat ini sangat dekat dengan pantai, kita bisa pergi ke pantai untuk mengadakan barbeque di masa depan. Apa yang harus dipilih dalam lingkungan kerja seperti ini?" Pria muda berjaket abu-abu itu berseri-seri dengan gembira. Jelas, dia sudah mulai menantikan adegan berjalan-jalan bersama Liu Qian di pantai di masa depan. Xia Ruofei terdiam, berpikir, "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk bekerja atau menjemput gadis?" Dia tahu bahwa ketiga pemuda ini, termasuk pemuda yang tidak banyak bicara, pasti tertarik pada Liu Qian, jadi mereka sangat ingin tinggal dan menemaninya. Pada saat ini, pemuda berjaket abu-abu melihat senyum aneh Xia Ruofei dan berkata, "Saudaraku, karena kamu di sini, kamu tidak perlu ngobrol dengan kami. CEO Feng dari perusahaan surga masih berada di ruang konferensi. Mengapa kamu tidak masuk dan mencoba?" "Dia sudah terlambat 1 jam," kata pemuda yang berpenampilan tengah itu. "Apakah menurut Anda Presiden Feng akan memberinya kesempatan? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya?" Liu Qian juga berkata dengan antusias, "Masuk dan bicara baik-baik dengan Presiden Feng. Katakan saja Anda tersesat atau terjebak kemacetan. Bagaimanapun, temukan alasan yang cocok." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Peternakan ini sangat terpencil. Tidak mudah untuk menemukannya. Saat ini, pintu ruang pertemuan terbuka dan Feng Jing keluar.
Ketika dia melihat Liu Qian dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Mengapa kamu belum pergi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk kembali dan menunggu beritanya?" Xia Wofei berdiri dari kursinya ketika dia melihat Feng Jing. Saat ini, Feng Rao melihat Xia Wofei, yang dihadang oleh Liu Qian dan yang lainnya. Dia berseru kaget, "Ketua, mengapa Anda ada di sini?" "Ketua!" Liu Qian dan yang lainnya tercengang dan menatap Xia Wofei tanpa berkedip. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda ini, yang seumuran dengan mereka dan sangat mudah didekati, sebenarnya adalah pimpinan perusahaan ini. Jadi mereka hanya ngobrol dengan bos besar perusahaan. Kedua pria berjaket abu-abu dan pria dengan rambut belahan tengah ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Mau tidak mau mereka tersipu ketika memikirkan bagaimana mereka telah membimbing Xia Wofei dengan cara kuno. Tata krama. Liu Qian tidak lebih baik. Wajah cantiknya tiba-tiba tertutup rona merah. "Ketua," Liu Qian berkata dengan malu. "Kami tidak tahu." Xia Wofei tersenyum dan melambaikan tangannya. "Aku baik-baik saja." Kemudian, dia menoleh ke Feng Rao dan berkata, "CEO Feng, saya sedang mencari sesuatu dari Anda. Saya melihat Anda tidak ada di kantor. Jadi saya datang untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, apakah hasil wawancaranya sudah keluar?" Bab 507, 8 Dewa Mabuk yang baru. Setelah Xia Wofei mengatakan itu, Liu Qian dan yang lainnya untuk sementara melupakan kecanggungan dan kegugupan mereka. Mereka memandang Feng Rao dengan penuh harap. Feng Rao memandang Liu Qian dan yang lainnya dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata kepada Xia Wofei, "Ketua, saya sudah membuat daftar kandidat awal, tapi saya belum punya waktu untuk melaporkannya kepada Anda, jadi..." Xia Wofei tersenyum dan mengganti tangannya. "Saya sudah mengungkapkan sebelumnya. Anda bertanggung jawab atas perairan. Anda hanya perlu memutuskannya." Xia Wofei kemudian menunjuk Liu Qian dan berkata, dia datang dari kota lain untuk wawancara. Jika diterima, dia tidak perlu pergi ke kota untuk mencari hotel. "Karena kamu sudah membuat daftarnya, beritahu saja hasilnya." "Baiklah," katanya. Feng Jing mengangguk. "Kamu Liu Qian, kan?" dia bertanya. "Ya." Presiden Feng, jantung Liu Qian berdebar kencang saat dia memandang Feng Jing dengan antisipasi dan gugup. "Sebelum saya memberitahu Anda hasilnya, ada pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda," kata Feng Jing sambil tersenyum tipis. "Tolong bicara." Liu Qian segera berkata. "Jika Anda bekerja di Paradise Corporation, bisakah Anda menerima lembur dan perjalanan bisnis?" Feng Rao bertanya dengan acuh tak acuh. "Tidak masalah." Liu Qian berkata tanpa ragu-ragu, "Selama perusahaan mendesak, saya dapat melakukannya tidak peduli betapa sulitnya." Feng Jing mengangguk. "Lalu, selamat. Anda telah dipekerjakan oleh surga perusahaan kami sebagai asisten manajer umum. Apakah itu masalah?" Feng Jing memiliki kesan yang baik terhadap Liu Qian selama wawancara. Dia sopan dalam segala aspek, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki kepribadian yang baik. Untuk posisi asisten umum yang membutuhkan kemampuan koordinasi yang kuat, afinitas dan eksekusi sangatlah penting. Oleh karena itu, Feng Jing bersiap untuk menguji kemampuan Liu Qian sebagai asisten manajer. Liu Qian terkejut dan senang. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih, Presiden Feng. Bisakah saya mulai bekerja hari ini?" Feng Rao tersenyum dan mengangguk. "Saya akan meminta seseorang untuk mengatur apartemen Anda sebentar lagi. Juga, saya akan membahas prosedur ketenagakerjaan. Kamu akan mulai bekerja siang ini." "Ya." "Terima kasih atas kepercayaan Anda, Direktur Feng." Liu Qian berkata dengan gembira. Dia datang ke wawancara dengan niat untuk mencobanya. Dia tidak berharap untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu adalah posisi paling berharga di antara semua, posisi asisten manajer umum. Ini benar-benar sebuah kejutan baginya. Liu Qian kemudian tersenyum manis pada Xia Wofei dan berkata, "Dan terima kasih, Ketua." Xia Wofei tertawa dan berkata, "Mengapa kamu berterima kasih padaku? Saya tidak mengganggu perairan kali ini. Itu karena CEO Feng sangat menghargai Anda sehingga dia mempekerjakan Anda. Apapun yang terjadi, aku tetap harus berterima kasih." Liu Qian berkata, sedikit malu. Dia sedang mengingat kejadian tadi.
Tiga pemuda lainnya juga memandang Feng Jing dengan antisipasi, tetapi mereka terlalu malu untuk bertanya. Anak perempuan seringkali diberi perlakuan khusus, sama seperti ketua yang bertanya secara pribadi tentang situasi Liu Qian barusan. Tetapi ketiga pria itu tidak menerima perlakuan ini. Feng Rao melirik mereka bertiga dan berkata, Chen Rong dan Zhao Xiaofei juga dipekerjakan. Itu hebat. Terima kasih, Direktur Feng. Pria muda berjaket abu-abu berseru dengan gembira. Tidak diketahui apakah dia adalah Chen Rong atau Zhao Xiaofei. Feng Jing hanya berinteraksi sebentar dengan mereka selama wawancara, tapi dia bisa memanggil nama semua orang. Ini membuat Xia Ruofei memandangnya dengan cara baru. Feng Rao memandang pemuda dengan rambut belahan tengah dan berkata, Dong Liang, maaf, tapi perusahaan kami mungkin tidak memiliki posisi yang cocok untuk Anda saat ini. Dong Liang, pria berambut tengah, menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti, CEO Feng. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan Anda di masa depan. Setelah mengatakan itu, Dong Liang sedang tidak ingin menyapa Liu Qian dan yang lainnya. Dia menundukkan kepalanya dan pergi, meninggalkan 4 orang. Dia adalah satu-satunya yang tidak dipekerjakan, dan hatinya penuh dengan frustrasi. Liu Qian dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu memikirkan kegagalan Dong Liang. Mereka hanya memandangnya dengan simpati, tapi dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Pemuda berjaket abu-abu berkata kepada Xia Ruofei, Ketua, nama saya Zhao Xiaofei. Kami tadi buta. Tolong jangan tersinggung. Xia Ruofei tersenyum lembut dan berkata, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Lagi pula, kamu tidak menyinggung perasaanku sama sekali. Bukankah Anda baru saja memberi saya, orang yang diwawancarai terlambat ini, beberapa ide? Liu Qian dan 2 lainnya tertawa karena malu. Zhao Xiaofei ragu-ragu dan bertanya lagi, Ketua, bisakah kita juga menikmati apartemen perusahaan? Xia Ruofei terkekeh. Menurut peraturan perusahaan, karyawan lokal tidak dapat menikmati apartemen penuh. Namun, kami dapat menyediakan asrama bersama untuk Anda gunakan selama istirahat makan siang. Tentu saja, Anda juga bisa bermalam. Asrama juga baik-baik saja. Zhao Xiaofei berkata dengan gembira, jika kita datang bekerja dari kota setiap hari, tidak hanya akan membuang waktu di jalan, tetapi juga akan sulit menanggung biaya bahan bakar. Feng Rao tahu bahwa Xia Ruofei pasti ingin memberitahunya sesuatu, jadi dia berkata, pergi ke kantor keuangan dan cari Direktur Pang. Minta dia untuk mengatur akomodasi untuk Anda. Saya akan menjalani prosedur ketenagakerjaan selama jam kerja di sore hari. Ya, Presiden Feng. Liu Qian dan 2 lainnya pergi mencari Pang Hao dengan gembira. Feng Jing tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, Ketua, apa instruksi Anda? Bab 508, 8 Dewa Mabuk yang baru bagian 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya ingin berbicara dengan Anda tentang langkah selanjutnya dalam infrastruktur pertanian. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ngomong-ngomong, apakah wawancaranya berjalan lancar hari ini? Kumpulan pencari kerja ini berkualitas baik. Feng Jing berkata, saya sudah menyusun daftar awal 10 kandidat. Saya akan memberitahu mereka besok, tapi saya tidak menyangka Liu Qian dan yang lainnya akan tetap tinggal dan menunggu. Bukankah itu bagus? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Anda lelah sebagai General Manager akhir-akhir ini. Sekarang, akhirnya ada beberapa orang yang bisa Anda pesan. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri. Ya. Ketua, ayo kita bicara di kantor, kata Feng Jing. Keduanya pergi ke kantor Feng Jing. Feng Jing secara pribadi membuatkan Xia Ruofei secangkir teh dan berkata, Ketua, saya sudah khawatir sejak saya kembali dari desa kemarin. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu? Inilah yang paling dikagumi Xia Ruofei dari Feng Jing. Dia ingin melakukan banyak pekerjaan sebelum Xia Ruofei dan tidak membutuhkan dia untuk mengawasinya. Dia memandang Feng Jing dengan semangat dan tersenyum lembut. Baiklah. Feng Rao duduk di sofa di seberang Xia Ruofei dan bersandar. Ketua, berdasarkan pemahaman saya hari ini, saya pikir produk utama perusahaan kami pada tahap ini adalah sayuran merek Taoyuan. Kami sebelumnya dibatasi oleh kapasitas produksi, namun sekarang karena area pertanian telah dipenuhi beberapa kali lipat. Saya pikir kita harus fokus pada pembangunan rumah kaca dengan suhu tinggi konstan di lahan ini.
Xia Ruofei mengangguk. Itulah yang saya pikirkan. Silakan lanjutkan, Presiden Feng. Selain itu, setelah kami meningkatkan produksi di masa depan, kami harus mempunyai solusi yang tepat untuk masalah penyimpanan, kata Feng Jing. Bagaimanapun, produk nabati tidak bisa bertahan lama. Pada dasarnya kami bisa menjualnya sekarang, tapi masalahnya belum jelas. Kedepannya pasti akan ada sedikit backlog produk secara bertahap. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menyisihkan sebidang tanah di selatan pertanian dan membangun gudang penyimpanan berstandar tinggi. Feng Rao menyarankan untuk membangunnya di selatan karena tanah di sana tandus. Terus terang, dia masih meremehkan tanah itu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya sudah mempertimbangkan tentang gudang penyimpanan dingin. Kali ini, kita harus membangunnya. Mengenai lokasinya, saya juga setuju dengan pendapat Anda. Padahal, bagi Xia Ruofei, lokasi gudang cold storage tidak penting karena dia tidak peduli dengan tanahnya. Namun, karena Feng Jing menyarankan untuk membangunnya di selatan, Xia Ruofei tidak perlu mengubahnya ke utara. Ketua, saya pikir taman pertanian kita saat ini lebih modern, kata Feng Jing. Saya pikir kita harus membangunnya sesuai dengan standar ini ketika kita memperluas lahan baru dan membangun infrastruktur dasar. Meskipun investasi awalnya mungkin lebih besar, manfaatnya bagi pengembangan keseluruhan peternakan sudah jelas. Setuju, Xia Ruofei mengangguk. Bos Feng, mari kita bahas berapa banyak rumah kaca sayuran yang perlu kita bangun dan bagaimana cara membangunnya. Xia Ruofei kemudian menyebarkan denah lantai di atas meja kopi. Keduanya mulai membahas fasilitas perencanaan perluasan lahan baru. Feng Jing bukanlah ahli dalam bidang ini, tapi dia selalu bisa memberikan pendapatnya dari sudut pandang bisnis. Misalnya, lokasi rumah kaca sayuran, desain jalan antara rumah kaca dan antara rumah kaca dan jalan utama bisa lebih masuk akal, dan operasional pertanian bisa lebih efisien. Saran Feng Jing memberi banyak inspirasi bagi Xia Ruofei. Rencana kasar untuk sebuah peternakan baru sudah terbentuk di benaknya. Mereka berdua mengobrol sampai waktu makan siang sebelum mereka pergi ke kantin staf di lantai pertama untuk makan siang. Xia Ruofei bertemu Liu Qian dan dua lainnya di kafetaria staf. Mereka sudah mendapatkan kartu makannya dengan bantuan Pang Hao. Tentu saja makan siangnya gratis dan mereka tidak perlu menggunakan kartunya. Melihat kedua bos perusahaan tersebut, ketiga karyawan baru itu segera bangkit dan menyapa mereka. Xia Ruofei tidak mengudara. Dia menyapa mereka bertiga dengan senyuman dan bahkan memesan makanan untuk disantap bersama mereka. Ia juga menanyakan bagaimana keadaan mereka dan apakah mereka mengalami kesulitan. Liu Qian dan dua orang lainnya sangat puas dengan keuntungan yang diberikan perusahaan, terutama Liu Qian yang ditugaskan di gedung apartemen baru dengan segala macam fasilitas. Meski hanya memiliki satu kamar tidur dan satu ruang tamu, namun tetap membuat Zhao Xiaofei dan Chen Rong iri. Tentu saja, bahkan Zhao Xiaofei dan Chen Rong, yang tinggal di asrama beranggotakan 4 orang, juga sangat puas dengan kondisi perusahaan. Xia Ruofei memberi mereka beberapa kata penyemangat dan kembali ke villa setelah makan. Dia menelepon ayah Liang Qichao, Liang Weimin, untuk memberitahunya bahwa perusahaan Liang Weimin pada dasarnya membantu Xia Ruofei dalam proyek tersebut. Xia Ruofei merasa lebih nyaman menyerahkannya pada mereka. Setidaknya harganya wajar, kualitasnya memenuhi standar, dan Xia Ruofei tidak perlu terlalu khawatir. Ketika dia mendengar bahwa pertanian Xia Ruofei telah berkembang beberapa kali lipat, Liang Weimin tentu saja berulang kali mengucapkan selamat kepadanya. Ketika Xia Ruofei menyebutkan bahwa dia ingin mulai membangun fasilitas dasar, Liang Weimin langsung setuju. Liang Weimin juga menepuk dadanya dan berjanji pada Xia Ruofei, mereka tidak menghasilkan 1 sen pun, dan mereka akan menyelesaikan proyek dengan kecepatan tercepat, standar tertinggi, dan kualitas terbaik. Xia Ruofei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liang Weimin dan membuat janji dengannya untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki tempat kejadian keesokan harinya. Dia ingin proposal desainnya keluar secepatnya. Liang Weimin segera mengirim manajer Li, yang bertanggung jawab atas proyek lain, untuk memastikan bahwa manajer Li telah membantu Xia Ruofei menyelesaikan 2 proyek. Kedua belah pihak telah bekerja dengan gembira. Setelah panggilan telepon, Xia Ruofei kembali ke kota untuk membeli beberapa ratus keping batu giok putih berkualitas rendah. Pemilik pasar giok hampir menjual habis semua barang kelas bawah di toko mereka.
Banyak batu giok yang telah disimpan di toko mereka selama bertahun-tahun dan tidak dapat dijual semuanya dibeli oleh Xia Ruofei. Meski harganya sangat murah, pemiliknya tetap gembira. Tidak peduli seberapa kecil nyamuknya, tetap saja daging. Selain itu, Xia Ruofei telah membeli begitu banyak sehingga jumlah transaksinya mencapai puluhan ribu. Xia Ruofei merasa tidak mudah untuk menemukan begitu banyak batu giok putih berkualitas rendah di pasar giok lagi. Namun, dia memperkirakan setelah dia menggunakan kumpulan batu giok putih ini, dia seharusnya bisa menguasai 17 rune independen. Saat itu, dia tidak membutuhkannya lagi. Setelah membeli batu giok putih, Xia Ruofei kembali ke vilanya dan bersiap untuk terus berlatih mengukir rune. Saat dia mengeluarkan tas penuh batu giok putih dari tempatnya, telepon di sakunya berdering. Xia Ruofei mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah calon mertuanya, Ling Xiaotian. Dia segera mengambilnya. "Halo, Paman Ling," kata Xia Ruofei. "Ruofei, besok akan menjadi 1 bulan. Bagaimana persiapan anggurnya?" Ling Xiaotian bertanya langsung. Xia Ruofei tiba-tiba teringat bahwa sudah sebulan sejak dia memasukkan 8 dewa mabuk ke dalam medium. Dia segera berkata, "Jangan khawatir, Paman Ling. Besok jam 10 pagi, kamu tinggal kirim mobil untuk mengantarkannya. Aku tahu kamu bisa diandalkan, Ruofei." Ling Xiaotian berkata dengan gembira dan kemudian bertanya, "Ruofei, tidak ada masalah dengan kualitas anggurnya, bukan? Ini adalah kumpulan 8 dewa mabuk baru yang pertama di kilang anggur kami. Apakah kita bisa menjadi besar atau tidak akan bergantung pada apakah kumpulan anggur ini cukup baik?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Setelah transformasi, kualitas 8 dewa mabuk tidak kalah dengan sampel yang kuberikan padamu terakhir kali." "Itu bagus, haha." Ling Xiaotian sangat senang. "Paman Ling, jangan lupa mengirimkan anggur baru besok." Xia Ruofei mengingatkannya, "Kamu harus memberikannya padanya untuk setiap level." Hanya dengan menyimpan anggur baru di ruang petaroh setiap bulan, kilang anggur tersebut dapat menjamin produksi bulanan 8 dewa mabuk yang baru. Termasuk yang bisa disimpan lebih lama, setelah jangka waktu tertentu juga bisa mendapat jatah bulanan. "Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh anak buahku menyiapkannya." Ling Xiaotian tertawa dan berkata, "Masih sama seperti sebelumnya. Nilai anggur yang berbeda menggunakan toples anggur yang berbeda. Ada juga label tanggal pada mereka. Anda akan tahu kapan Anda melihatnya." "Oke, kalau begitu tidak ada masalah." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Paman Ling, aku punya saran." Bab 509, Paman Legendaris. "Oh, katakan padaku, Ruofei." Ling Xiaotian berkata dengan penuh minat. "Paman Ling, saya menyarankan agar kita mencetak nomor badge pada kemasan 8 dewa mabuk kita yang baru. Dengan cara ini, kami dapat dengan jelas mengetahui dari badge mana anggur tersebut berasal," kata Xia Ruofei. "Ruofei, apakah ada alasannya?" Ling Xiaotian bertanya dengan bingung. Xia Ruofei tersenyum. "Paman Ling, anggur yang dikirimkan kepada kilang anggur telah kami perbaiki. Meskipun kualitas keseluruhan dapat dipertahankan pada tingkat rata-rata, kualitas tersebut tidak diproduksi di jalur produksi. Jadi, kemungkinan besar satu atau beberapa batch anggur memiliki kualitas yang sangat baik." Ling Xiaotian mengerti saat dia mendengarkan dan dengan cepat berkata, "Saya mengerti." Setelah batch ditandai, itu setara dengan memiliki KTP. Di masa depan, ini akan menjadi seperti Maotai pada tahun tertentu. Siapa tahu, bahkan mungkin dijual dengan harga tinggi, harga mahal. Xia Ruofei tertawa. Ini lebih seperti anggur merah. Misalnya, Lafite 82, yang terkenal di Tiongkok, kualitas anggur merah sangat dipengaruhi oleh buah anggur, dan curah hujan serta pencahayaan setiap tahun yang berbeda, yang secara objektif menentukan rasa anggur yang diproduksi pada tahun tertentu. Tentu saja, Lafite tahun 1982 jelas merupakan anggur merah yang sangat berharga. Namun, di Tiongkok, hal itu telah menjadi alat bagi beberapa orang kaya baru setempat untuk menunjukkan kekayaan mereka. Faktanya, banyak orang di kelas atas yang benar-benar paham tentang wine belum tentu menyukainya. Misalnya, Ma Xiong sangat menyukai anggur dari kilang anggur Geisetu, tetapi dia tidak tertarik pada Lafite. Xia Ruofei melanjutkan, "Paman Ling, saya menyarankan agar kita memberi label minuman keras kita dengan nomor seri.
Ini bukan untuk menghasilkan uang, tapi menurut saya ini tipu muslihat yang bagus. Kalau minuman kerasnya memang bagus pasti ada investor yang akan menerimanya. Ini adalah publisitas gratis untuk kilang anggur kami. Tidak peduli berapa banyak pengulas palsu yang kami pekerjakan, itu tidak akan efektif. Ling Xiaotian tertawa gembira dan berkata, itu masuk akal. Ini sangat berharga. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mendesain ulang label anggur. Xia Wofei mengingatkannya lagi, Paman Ling, kita harus memperhatikan upaya anti pemalsuan sekarang. Banyak anggur putih terkenal sekarang menggunakan kode QR anti pemalsuan, yang dapat melacak area produksi, batch, dan informasi anggur putih lainnya. Saya pikir kita bisa belajar dari mereka dan menyelesaikannya dalam satu langkah. Ling Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya akan meminta kilang anggur untuk memahami teknologi yang relevan. Anggur putih ini akan tetap terisi setelah kami membawanya kembali. Jika ada waktu yang cukup, kami akan menggantinya dengan label wine baru dengan kode QR anti pemalsuan. Jika kami benar-benar tidak dapat tiba tepat waktu, kami akan menggunakan kemasan yang telah kami desain sekarang. Xia Wofei menjawab, ini hanya kumpulan. Seharusnya itu tidak terlalu menjadi masalah. Xia Wofei dan Ling Xiaotian mengobrol sebentar tentang kilang anggur sebelum menutup telepon. Dia mematikan teleponnya dan mengeluarkan sepotong batu giok putih dari tasnya. Setelah menenangkan diri, dia mulai berlatih lagi. Sepanjang sore, Xia Wofei mengunci diri di kamarnya dan berlatih keras. Dia tidak pergi ke kafetaria untuk makan malam. Sebaliknya, dia membuat semangkuk mie di kamar tidurnya dan terus berlatih dengan batu giok putih. Baru pada pukul 2 pagi, Xia Wofei akhirnya menunjukkan sedikit kelelahan. Dia meletakkan pisau pahat dan slip giok putih. Setelah setengah hari berlatih, dia menguasai gambar 2 rune independen. 17 rune independen akan menjadi lebih rumit dan sulit seiring kemajuannya. Xia Wofei sudah sangat puas karena dia bisa mencapai level ini dalam waktu sesingkat itu. Hanya ada 2 rune rumit yang tersisa. Meskipun Xia Wofei ingin melanjutkan, dia tahu bahwa tergesa-gesa tidak akan membawa kesuksesan. Dia telah berlatih lama hari ini dan terus-menerus memancarkan kekuatan spiritualnya. Bahkan jika dia bisa menggunakan kasur giok dan larutan kelopak bunga hati untuk memulihkan kekuatan mentalnya, energi seseorang terbatas. Dia tahu bahwa terus berlatih tidak akan efektif. Oleh karena itu, dia berhenti dengan tegas. Bagaimanapun, masih banyak waktu. Akan lebih baik jika melakukannya selangkah demi selangkah. Dia akan berlatih setelah memulihkan diri dan mengumpulkan energi. Efeknya pasti akan lebih baik. Setelah Xia Wofei mandi di kamar mandi, dia langsung tertidur. Keesokan harinya, alarm ponsel Yingying membangunkannya. Setelah dia pensiun, jam biologisnya di Angkatan Darat perlahan-lahan memburuk. Bagaimanapun, kehidupan tidak lagi teratur seperti di Angkatan Darat. Wajar jika dia tidur lebih larut di pagi hari setelah begadang. Tentu saja, dia masih ada urusan hari ini. Jadi dia dengan hati-hati menyetel alarm untuk mencegah dirinya tidur berlebihan. Ketika Xia Wofei tiba di kantin staf, Feng Jing, Liu Qian, dan yang lainnya sedang sarapan. Hari ini adalah hari pertama kerja bagi 3 karyawan paling awal. Ketiga pemuda itu sangat bersemangat dan menyapa Xia Wofei ketika mereka melihatnya. Xia Wofei bukanlah orang yang sombong. Dia menyapa mereka dengan senyuman dan makan sama seperti karyawan lainnya. Itu adalah makanan sederhana yang terdiri dari bubur, roti kukus, dan sayuran asin. Dia berinisiatif untuk duduk di meja staf dan mengobrol dengan mereka sambil makan. Feng Jing secara bertahap memahami kepribadian Xia Wofei. Dia tahu bahwa Xia Wofei kemungkinan besar akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tidak mengherankan jika dia tidak muncul di kantor selama beberapa hari. Oleh karena itu, dia memanfaatkan waktu sarapan untuk melapor sebentar ke Xia Wofei. Feng Jing sudah memiliki 3 karyawan yang bekerja di bawahnya. Hari ini, mereka akan bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan pemberitahuan rekrutmen. Selain Liu Qian dan 2 lainnya, ada 7 karyawan lain yang telah dipekerjakan. Orang-orang ini akan datang untuk melapor satu demi satu setelah menerima pemberitahuan tersebut. Feng Jing, sebaliknya, fokus menghubungi teman-teman lamanya, berharap menemukan direktur eksekutif dan direktur pemasaran yang cocok untuk perusahaan. Setelah Xia Wofei mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, Presiden Feng,
Anda dapat bekerja sesuai dengan ide Anda sendiri. Saya tidak akan terlalu banyak ikut campur. Selain itu, saya sudah menghubungi perusahaan konstruksi mengenai pembangunan infrastruktur dasar pertanian. Hari ini, manajer proyek akan mendatangkan orang untuk melakukan survei pendahuluan. Jika waktunya tiba, kamu bisa ikut denganku dan aku akan memperkenalkanmu satu sama lain. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas masalah konstruksi tertentu. Xia Ruofei sangat kesal dengan urusan yang membosankan ini, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerahkan pekerjaannya kepada Feng Jing. Feng Rao tidak menolaknya sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang melihat kepercayaan Xia Ruofei padanya dan dengan senang hati menerimanya. Xia Ruofei hampir selesai makan. Dia berdiri dan berkata, saya akan pergi ke kota besok pagi. Jika manajer Li datang, mohon minta dia menunggu di kantor saya sebentar. Oh baiklah. Feng Rao berkata dengan ekspresi aneh. Tanpa disadari, dia merasa tidak pantas meninggalkan manajer proyek begitu saja. Namun, setelah periode interaksi ini, dia tahu bahwa gaya Xia Ruofei dalam melakukan sesuatu adalah seperti ini, termasuk di desa Dongkeng. Ada kalanya dia tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Oleh karena itu, Feng Jing tidak meragukannya. Dia hanya ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Xia Ruofei bangkit dan meninggalkan kantin staf. Dia langsung menuju ke gudang yang dia sewa di kota. Ketika dia tiba di gudang, masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum dia setuju untuk bertemu dengan Ling Xiaotian. Xia Ruofei khawatir Ling Xiaotian akan terburu-buru dan mengirim anak buahnya lebih awal, jadi dia meninggalkan banyak ruang untuk dirinya sendiri. Setelah dia masuk ke dalam gudang, dia langsung menutup pintu dan jendela. Kemudian, dia menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang petaroh dan secara akurat mengeluarkan toples anggur besar dari ruang tersebut dan menempatkannya dengan rapi di gudang. Sedangkan untuk toples wine yang perlu disimpan lebih lama, tetap berada di dalam medium. Dalam waktu singkat, gudang yang semula kosong itu terisi dengan toples-toples wine berukuran besar. Meski segel lumpur tertutup rapat, aroma samar anggur masih tak terhindarkan. Karena perbedaan aliran waktu antara bagian dalam dan luar, anggur telah disimpan di ruang petaroh selama hampir 3 tahun. Roh Qi di ruang petaroh begitu padat hingga berubah menjadi kabut. Setelah disimpan di lingkungan yang unik selama 3 tahun, anggur tersebut pasti terlahir kembali. Setelah anggur siap, Xia Ruofei tidak melakukan apa-apa lagi. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dia mengeluarkan kursi malas dari tempatnya dan meletakkannya di dekat pintu masuk gudang. Kemudian, dia berbaring di atasnya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian sepakat untuk bertemu pada jam 10 pagi. Ketika sudah lewat jam 9.40 pagi, Ling Xiaotian menelepon untuk memberitahu dia bahwa konvoi anggur putih telah tiba di dekat gudang. Xia Ruofei berdiri dan menjaga kursi malas tetap di tempatnya. Kemudian, dia membuka pintu gudang dan keluar. Tak lama kemudian, tim transportasi yang dipimpin oleh Ling Xiaotian tiba. Truk-truk ini memuat anggur putih dalam jumlah baru. Mereka membawa kembali 8 dewa mabuk yang baru, yang telah ditingkatkan oleh Xia Ruofei dan dapat langsung dimasukkan ke dalam botol. Ini adalah gelombang pertama dari 8 dewa mabuk yang baru, jadi Ling Xiaotian agak mengkhawatirkannya. Kemungkinan besar dia tidak akan datang secara pribadi di masa depan. Namun, Xia Ruofei harus selalu ada di sana. Memikirkan hal itu, dia merasa sedikit sedih. Dia harus berada di sana sebulan sekali. Apakah ini paman legendaris? Namun, setelah dipikir-pikir, itu hanya sebulan sekali, dan hanya butuh waktu singkat untuk menyelesaikannya. Anak perempuan bahkan mengalami menstruasi beberapa hari dalam sebulan. Saat armada berhenti, para pekerja mulai sibuk. Mereka harus menurunkan wine baru dari truk terlebih dahulu, kemudian memuat wine dari gudang ke dalam truk, dan akhirnya memindahkan semua wine baru ke dalam gudang. Xia Ruofei dan Ling Xiaotian berdiri di samping dan berbicara. Setelah hari yang sibuk, hari sudah hampir tengah malam. Setelah mengirim Ling Xiaotian dan timnya, Xia Ruofei kembali ke gudang. Seperti semut pekerja keras, dia meletakkan semua toples anggur ke dalam ruang petaroh. Selain anggur 1 bulan, ada juga toples anggur 3 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun. Semuanya dikemas dalam toples anggur dengan gaya berbeda. Xia Ruofei juga mengurutkannya berdasarkan usia mereka di ruang petaroh.
Setelah itu, Xia Ruofei buru-buru mengunci pintu gudang dan pergi ke pertanian Taoyuan. Ketika dia sedang memuat truk, Feng Jing menelepon untuk memberitahu dia bahwa manajer Li telah tiba di pertanian. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga bergegas kembali. Lagi pula, tidak baik membuat orang menunggu terlalu lama. Saat mobil melaju keliling kota, telepon Xia Ruofei berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya sekilas. Itu adalah nomor tak dikenal. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan menutup panggilan. Ada terlalu banyak panggilan pelecehan dan dia lupa memakai earphone Bluetooth ketika meninggalkan rumah hari ini. Tidak aman menjawab panggilan saat berkendara di Jalan Lingkar Express. Xia Ruofei meluncurkan ponselnya ke alur di konsol tengah dan terus melaju ke pertanian. Pada saat yang sama, di unit investigasi kriminal Biro Keamanan Umum Kota, bunga polisi cantik dengan dada penuh ombak sangat marah hingga dia hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Dia benar-benar menutup teleponku, aku sangat marah. Bab 510, poin kemarahan maksimal. Qin Xiaoyu merasa bahwa sejak dia bertemu Xia Ruofei, dia mengalami tahun yang tidak beruntung. Meskipun Qin Xiaoyu secara sengaja tidak menangkap kejahatan tingkat A dari Kementerian Keamanan Publik, Zhao Zizi, dengan nama samaran Zhao He, karena Xia Ruofei, hal itu tidak memberikan banyak kegembiraan. Sebaliknya, hal itu malah membuatnya kesal. Setelah identitas Zhao He dikonfirmasi, Kepala Biro Chen Bo meminta Qin Xiaoyu untuk menghubungi orang-orang antusias yang membantu menangkap Zhao He untuk menguangkan hadiah yang ditawarkan oleh departemen. Saat itu, Qin Xiaoyu telah menghubungi Xia Ruofei melalui Luyu. Dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Xia Ruofei dan Lu. Anda telah membalasnya hari itu bahwa dia telah memberitahu Xia Ruofei. Qin Xiaoyu berpikir bahwa masalah ini sudah selesai dan dia tidak akan berinteraksi lagi dengan Xia Ruofei di masa depan. Tanpa diduga, Kepala Biro Chen Bo menjelajah ke kantornya hari ini dan bertanya langsung, Kapten Qin, mengapa kami belum menghubungi orang yang membantu kami menangkap Zhao Zizi? Perintah pujian dari kementerian akan segera dikeluarkan, namun kami belum memenuhi janji kami. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Qin Xiaoyu sedikit bingung saat itu dan berkata, saya sudah menghubungi mereka sejak beberapa hari yang lalu. Tapi dia bahkan belum datang untuk menerima penghargaannya. Departemen Publisitas bahkan telah menyiapkan tempat upacara yang dianugerahi, nada suara Chen Bo sedikit tidak puas. Ketua, saya mengatakan kepadanya beberapa hari yang lalu untuk menghubungi Departemen Publisitas Biro Keamanan Umum dalam waktu 2 hari, jika tidak, dia tidak akan menunggu. Alis Qin Xiaoyu sedikit berkerut. Karena dia tidak datang, mungkin dia tidak peduli dengan hadiah uangnya. Kita tidak perlu berusaha memikirkan tenaga dan memberikannya. Wajah Chen Bo menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, omong kosong. Apakah ketidakseimbangan yang diberikan Kementerian Keamanan Publik hanya sekedar lelucon? Qin kecil, kamu juga seorang pemimpin. Apakah Anda tidak memiliki kesadaran politik? Suatu hal yang besar, bagaimana dia bisa menelepon dan tidak bertanya? Mungkin kawan ini memiliki akhlak mulia dan integritas yang tidak perlu ditanyakan lagi, tapi Biro Keamanan Umum kita tidak bisa mengikuti arus. Jika tidak, bukankah hal ini akan membuat hati orang-orang yang berani bertindak adil menjadi dingin? Jika kita menghadapi situasi serupa di masa depan, siapa lagi yang akan membela kita? Wajah Bosnia dan Herzegovina gelap saat dia memberitahu Qin Xiaoyu banyak kebenaran besar, tapi Qin Xiaoyu hanya bisa menyembunyikan gigi dan menelannya, mengangguk dalam diam. Chen Bo melanjutkan, hal semacam ini harus diambil inisiatif untuk pergi ke pintu dan bertanya. Selain itu, kita harus menjelaskan kepada kawan tersebut bahwa ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga kredibilitas organisasi keamanan publik. Saya yakin selama kita cukup tulus dan melakukan tugas kita dengan baik, kawan itu pasti akan mengerti. Pergi ke pintu? Qin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk melebarkan matanya yang cantik. Apakah ada masalah? Chen Bo mengerutkan kening dan berkata, ini juga merupakan rasa hormat yang diperlukan untuk memperlakukan seorang prajurit yang berjasa. Qin kecil. Saya pikir Anda masih perlu berubah pikiran. Keamanan publik dan polisi sipil kami ada di sini untuk melayani masyarakat. Jangan selalu punya pola pikir pejabat. Qin Xiaoyu merasa seperti 10.000 payudara mengalir di dalam hatinya. Di manakah posisi resmi wanita tua ini? Aku hanya tidak menyukainya, oke? Ketua, ini. Kami sangat sibuk dengan operasi khusus untuk menindak gangster dan kejahatan baru-baru ini.
Bisakah kita membiarkan kolega kita di Departemen Publisitas melakukan hal seperti ini? Qin Xiaoyu bertanya dengan lemah. Tidak, kaulah yang menghubunginya sejak awal. Kami tidak bisa menyusahkan dua orang untuk masalah yang sama, jadi aku serahkan padamu. Chen Bo berkata dengan tegas, lalu melanjutkan, Qin kecil, kamu harus menempatkan pekerjaan ini sebagai prioritas utamamu. Anda dapat mengesampingkan hal-hal lain untuk sementara waktu. Kami memiliki begitu banyak polisi kriminal dan polisi keamanan publik yang terlibat dalam operasi khusus ini untuk menindak dunia bawah dan kejahatan. Itu tidak akan banyak mempengaruhi kami jika kamu hilang. Saya mengerti. Qin Xiaoyu tahu bahwa dia tidak bisa menolak dan memarahi Xia Ruofei di dalam hatinya. Ketua, saya akan keluar dulu. Hubungi kawan itu segera. Chen Bo berkata, kita harus menyelesaikan upacara penghargaan ini besok. Saya sudah menghubungi media berita. Anda tidak boleh menjatuhkan bolanya. Ya. Jawab Qin Xiaoyu lemah dan meninggalkan kantor Chen Bo. Dia juga berpikir, bukankah sutradara membuat masalah besar dari sarang tikus mondok? Bukankah itu hanya menangkap penjahat yang dicari? Bahkan jika dia ingin memberikan bonus, dia bisa memintanya memberikan nomor rekening dan mentransfernya. Mengapa ada upacara? Faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Xiaoyu adalah bahwa Chen Bo sangat mementingkan pekerjaan kali ini. Sebagai Direktur Biro Keamanan Umum, Chen Bo adalah wakil direktur berpangkat tinggi. Ia bahkan menjabat sebagai asisten wali kota di pemerintahan kota. Pada saat yang sama, ia juga menjadi anggota kelompok partai di Biro Keamanan Umum Provinsi. Terlebih lagi, Chen Bo adalah seorang wakil direktur lama yang telah menjabat posisi ini selama 6 tahun. Dalam beberapa bulan, Wakil Direktur Eksekutif Biro Keamanan Umum akan berusia 58 tahun. Berdasarkan praktik sebelumnya, dia akan pensiun pada usia ini dan menunggu 2 tahun berlalu. Tentu saja ini tidak perlu. Masih banyak pemimpin yang langsung bekerja hingga memasuki usia pensiun. Namun, kesehatan Wakil Direktur Kuo tidak begitu baik. Pada awal tahun, beredar rumor bahwa ia akan dipindahkan ke Wakil Ketua Konferensi Konsultatif Politik Provinsi setelah ulang tahunnya yang ke-58. Dia akan melunasi gajinya sebagai deputi dan menunggu pensiun. Wakil Direktur Eksekutif Departemen Keamanan Publik biasanya ditugaskan di aula utama. Sekalipun mereka tidak langsung dipromosikan ke aula utama saat pertama kali menjabat, setelah beberapa tahun pengalaman, mereka hampir pasti akan dipromosikan ke aula utama. Oleh karena itu, banyak orang yang memperhatikan posisi ini, dan Chen Bo yang berpengalaman tentu saja adalah salah satunya. Dia selalu terlibat dalam pekerjaan keamanan publik, yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Dia baru saja mencapai pencapaian yang menakjubkan. Menangkap Zhao Lianxi kali ini tidak diragukan lagi seperti mendapatkan bantal ketika seseorang mengantuk. Chen Bo melaporkan situasi tersebut kepada pemerintah kota dan kantor provinsi secepat yang dia bisa. Setelah laporan tersebut dilaporkan kepada atasan, perintah pujian dari kementerian segera dikeluarkan, yang membuat Chen Bo sangat bersemangat. Pada saat ini, hasil ini hanyalah hujan yang tepat waktu. Ini akan menjadi bantuan langsung baginya dalam perjuangannya untuk posisi itu. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan kasus tersebut dan siap menambah bahan bakar ke dalam api kapan saja. Ia telah memperhatikan pemberian penghargaan kepada publik selama beberapa hari terakhir. Dia juga secara pribadi telah menghubungi banyak media, bersiap untuk menunjukkan wajahnya dan menambah api. Qin Xiaoyu tidak memahami hal-hal ini dan dimarahi oleh Chen Bo bukanlah suatu ketidakadilan. Tak berdaya, Qin Xiaoyu hanya bisa menghubungi Luyu lagi. Kali ini, dia tidak berani meminta Luyu menyampaikan pesannya. Sebaliknya, dia mendapatkan nomor telepon Xia Ruofei dari Luyu dan bersiap untuk menurunkan statusnya dan menelepon Xia Ruofei secara pribadi. Tanpa diduga, Xia Ruofei bahkan tidak mengangkat teleponnya dan hanya menutup telepon. Qin Xiaoyu memiliki keinginan untuk mencekik Xia Ruofei. Namun, kata-kata Chen Bo masih terngiang-ngiang di telinganya. Tidak peduli betapa tidak puasnya Qin Xiaoyu, dia hanya bisa menahan amarahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menstabilkan emosinya, dia menelepon Xia Ruofei lagi. Xia Ruofei, yang sedang mengemudi, melihat nomornya sama dan menutup telepon tanpa berpikir. Dia juga memasukkan nomor tersebut ke dalam daftar hitam. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, panggilan pelecehan akhir-akhir ini sangat terus-menerus.
Mereka masih tidak menyerah setelah menutup telepon sekali. Qin Xiaoyu hampir menjadi gila, dia berkata dengan marah, saya akan terus menelepon. Saya tidak percaya Anda tidak akan mengangkatnya. Setelah itu, Qin Xiaoyu menekan tombol panggil ulang dengan keras. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Suara notifikasi dingin terdengar dari telepon. Sebenarnya, ini adalah pengaturan yang diatur Xia Ruofei di ponselnya. Selama itu panggilan dari nomor yang diblokir, balasannya akan selalu dimatikan. Ada banyak cara untuk membuat daftar hitam, dan cara ini bukanlah cara yang paling kejam. Salah satu caranya adalah ketika nomor dari daftar hitam menelepon, panggilan tersebut akan dijawab terlebih dahulu dan kemudian otomatis ditutup. Qin Xiaoyu tidak tahu bahwa nomornya telah diblokir oleh Xia Ruofei. Dia tidak mempercayainya dan menelepon beberapa kali berturut-turut, tetapi setiap kali pesannya dimatikan. Dia sangat marah sampai dia ingin menghancurkan barang-barang. Apakah aku benar-benar harus pergi dan mengundangnya secara pribadi? Qin Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Wajah serius Chen Bo muncul di benaknya dan Qin Xiaoyu merasa tertekan saat mengetahui bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain melakukan perjalanan secara pribadi. Batas waktu yang ditetapkan oleh Chen Bo terlalu ketat. Hadiahnya akan dibagikan besok dan para reporter sudah diundang. Jika mereka mengacau, tidak sesederhana beberapa kata kritik seperti hari ini. Hati Qin Xiaoyu terasa canggung seolah-olah dia baru saja memakan serangga ketika dia memikirkan bagaimana dia harus pergi ke rumah Xia Ruofei secara pribadi untuk memohon padanya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengambil ponsel dan tasnya, lalu pergi. Dia mengendarai mobil polisi langsung ke pertanian Taoyuan. Dia sudah mengutuk 18 generasi nenek moyang Xia Ruofei di dalam hatinya. Xia Ruofei tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah meningkatkan kebencian pada polisi cantik berpayudara besar itu. Dia bergegas kembali ke pertanian Taoyuan dan berulang kali meminta maaf kepada manajer Li. Hari sudah siang, jadi mereka tidak langsung menuju lokasi. Xia Ruofei menyeret manajer Li ke kantin staf untuk makan siang. Dia bahkan secara khusus meminta istri Cao Tieshu untuk memasak makanan khusus dan membuat beberapa hidangan untuk disandingkan dengan anggur. Kemudian, dia mengambil sebotol Drunken Eight Immortals dari mediumnya dan minum beberapa kali bersama manajer Li dan Feng Rao. Saat mereka makan, Xia Ruofei memperkenalkan secara resmi kepada manajer Li dan Feng Jing, meminta mereka untuk berkomunikasi lebih banyak tentang masalah konstruksi di masa depan dan tidak mencarinya jika itu tidak terlalu penting. Feng Rao selalu takut tidak melakukan apapun. Dia bersedia melakukan lebih banyak pekerjaan. Manajer Li sangat menyadari hubungan erat antara Xia Ruofei dan bosnya. Oleh karena itu, dia bukannya tidak puas dengan keputusan Xia Ruofei yang menyerahkan segalanya padanya. Semua orang mengobrol baik selama makan malam. Xia Ruofei juga menggunakan waktu makan untuk memperkenalkan secara singkat rencana pembangunan yang telah dia diskusikan dengan Feng Jing kepada manajer Li. Setelah mendengar bahwa Xia Ruofei berencana membangun banyak rumah kaca sayuran, terutama gudang penyimpanan dingin, manajer Li segera berkata bahwa dia akan mencari perusahaan profesional untuk merancang dan memandu teknologi penyimpanan dingin melalui koneksinya di industri. Bagaimanapun, ini berbeda dengan proyek konstruksi biasa. Manajer Li bekerja di berbagai bidang dan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak dia pahami. Terutama proyek Xia Ruofei. Bos secara khusus menjelajah ke kantor untuk memastikan kualitas terbaik, sehingga manajer tidak berani mengambil risiko. Setelah makan, Feng Jing meminta Liu Qian untuk membuat salinan denah pertanian yang baru dan menyerahkannya kepada manajer Li. Kemudian, ketiganya bersiap berangkat ke lahan baru di utara dan selatan untuk survei lapangan. Ketika Xia Ruofei dan dua orang lainnya keluar dari kafetaria, sebuah mobil polisi Passat melaju ke alun-alun kecil di depan gedung. Setelah bunyi rem yang tajam, Qin Xiaoyu yang marah membuka pintu dan keluar. Ketika dia melihat Xia Ruofei mencabut giginya dengan tusuk gigi, dia semakin marah. Dia dihubungi oleh kepala biro menjelang akhir pekerjaannya, tetapi dia gagal menghubungi Xia Ruofei, jadi dia langsung pergi ke pertanian Taoyuan. Dia kelaparan. Dan pria itu bersendawa dan mencabut giginya. Apa yang bisa ditoleransi? Qin Xiaoyu melangkah ke arah Xia Ruofei dan bertanya dengan marah, Xia Ruofei, kenapa kamu tidak menjawab teleponku?